Angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Menantu miskin tidak pantas tinggal di sini. Itu kalimat terakhir ibu mertua saya. Tepat di hari saya menerima kabar ibu kandung saya kritis di kampung. Saya pergi tanpa membantah. Saya hanya tersenyum tipis. Karena malam itu juga, saya menandatangani satu surat di hadapan notaris. Surat yang membuat mereka berlutut 3 bulan kemudian. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Sebelum kisah ini saya mulai, tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan, agar kanal sederhana ini bisa terus menemani hari-hari Anda dengan kisah yang syarat pelajaran hidup. Sekarang, izinkan saya bercerita dari awal. Nama saya Salma Maharani. Usia saya 31 tahun. Saya pemilik sebuah usaha catering di kawasan Bintaro. Sudah 4 tahun saya menjadi istri. Dan selama 4 tahun itu pula, saya belajar satu hal yang pahit. Bahwa kesabaran seorang perempuan sering disalahartikan sebagai kelemahan. Dari luar, hidup saya terlihat biasa saja. Saya bangun paling pagi di rumah itu. Saya menyiapkan sarapan untuk seisi keluarga suami. Saya membersihkan rumah, mencuci, dan menata semuanya sebelum siapapun terbangun. Lalu saya pergi diam-diam mengurus usaha saya sendiri. Tidak ada yang tahu seberapa besar usaha itu. Tidak suami saya, tidak ibu mertua saya, tidak pula adik ipar saya. Mereka mengira saya hanya perempuan kampung yang beruntung dinikahi anak keluarga terpandang. Mereka mengira saya tidak punya apa-apa, dan saya sengaja membiarkan mereka berpikir begitu. Suami saya bernama Reza, usianya 36 tahun. Di mata orang lain, ia pria mapan dengan mobil bagus dan rumah besar. Padahal, gaji aslinya di kantor hanya cukup untuk membayar bensin dan rokoknya sendiri. Sisanya, semua mengalir dari satu sumber yang tidak pernah ia sadari. Ibu mertua saya bernama Buningsih. Usianya 60 tahun. Wanita itu memiliki cara berbicara yang selalu membuat orang merasa kecil. Senyumnya tipis, matanya tajam, dan ucapannya selalu menusuk di tempat yang paling sakit. Adik ipar saya bernama Wulan. Usianya 28 tahun. Ia cantik, pandai bicara, dan paling lihai membaca isi dompet orang. Wulan tidak pernah suka pada saya, tapi Wulan paling suka pada uang yang saya hasilkan. Walau ia tak tahu dari mana uang itu datang. Rumah tempat kami tinggal berada di kawasan Bintaro. Rumah 2 lantai dengan pagar besi berornamen, taman depan yang luas, dan garasi untuk 2 mobil. Tetangga sekompleks selalu memuji rumah itu sebagai rumah keluarga Buningsih yang sukses. Mereka tidak tahu satu hal penting, tapi biarlah. Setiap rahasia punya waktunya sendiri untuk terbuka. Saya menikahi Reza 4 tahun lalu di sebuah masjid sederhana di kampung halaman saya. Waktu itu, saya sudah memiliki usaha catering kecil, hanya melayani pesanan tetangga, arisan, dan acara kantor. Tapi, saya rajin. Saya tidur larut, bangun subuh, dan menghitung setiap rupiah dengan teliti. Saya akuntan untuk usaha saya sendiri, juru masak, sekaligus pengantar pesanan. Reza datang sebagai pelanggan. Ia memesan catering untuk acara kantornya. Lalu, ia datang lagi dan lagi. Hingga akhirnya, ia melamar saya. Ibunya, Buningsih, menolak keras sejak awal. Bagi wanita itu, saya hanya tukang masak yang tidak punya garis keturunan terpandang. Tapi Reza memaksa, dan akhirnya pernikahan itu terjadi dengan satu syarat dari Buningsih. Saya harus pindah ke rumahnya, tinggal serumah, dan katanya, belajar menjadi menantu yang tahu diri. Saya menyanggupi. Saya pikir dengan kesabaran. Hati sekeras apapun bisa luluh. Saya salah besar. Tahun-tahun pertama berlalu dengan hinaan kecil yang menumpuk. Buningsih tidak pernah memanggil saya dengan nama. Ia memanggil saya kamu, atau kalau sedang kesal, menantu kampung. Wulan menjadikan saya pembantu pribadinya, mencuci bajunya, menyetrika, menyiapkan kopinya, dan Reza, suami saya, hanya diam setiap kali saya direndahkan. Sudahlah, Salma, katanya selalu. Ibu kan sudah tua, kamu ngalah saja.
Mengalah, selalu saya yang harus mengalah. Tapi ada satu hal yang tidak mereka ketahui selama tahun-tahun itu. Usaha catering kecil saya tumbuh menjadi raksasa. Dari melayani arisan tetangga, kini saya memegang kontrak catering untuk gedung pernikahan besar, kantor pemerintahan, dan acara perusahaan ternama. Dapur saya yang dulu hanya satu kompor, kini menjadi 3 dapur produksi dengan puluhan karyawan. Saya menamai usaha itu Dapur Salma. Setiap bulan, keuntungan bersih usaha itu mengalir dalam jumlah yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh keluarga suami saya. Tapi saya tidak pernah pamer. Saya tetap memakai baju sederhana. Saya tetap naik angkutan umum saat pergi bekerja agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tidak ada yang tahu bahwa setiap pagi setelah saya selesai melayani keluarga suami, saya pergi ke kantor produksi Dapur Salma yang tersembunyi di kawasan industri kecil. Di sana, 30 karyawan menyambut saya dengan hormat, memanggil saya Bu Salma, pemilik usaha. Di sana, saya menandatangani kontrak bernilai puluhan juta, mengatur jadwal pengiriman ke gedung-gedung pernikahan mewah, dan memimpin rapat dengan klien dari perusahaan besar. Lalu, setiap sore, saya kembali ke rumah Bintaro. Saya menanggalkan pakaian rapi saya, mengganti dengan daster sederhana, dan kembali menjadi menantu yang direndahkan. Saya menjalani 2 kehidupan yang bertolak belakang. Di satu sisi, seorang pemimpin yang dihormati. Di sisi lain, seorang menantu yang dihina. Saya melakukannya bukan tanpa alasan. Saya percaya suatu hari kebenaran akan berbicara lebih keras daripada semua hinaan yang pernah saya terima. Lalu, di tahun kedua pernikahan, terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Keuangan keluarga Bu Ningsih hancur. Suami mendiang Bu Ningsih meninggalkan utang besar di sebuah koperasi. Penagih utang mulai berdatangan. Rumah di Bintaro itu, yang selama ini mereka banggakan, terancam disita karena dijadikan jaminan utang. Bu Ningsih menangis di ruang tamu. Wulan panik. Reza bingung, tidak tahu harus berbuat apa, karena gajinya jelas tidak mungkin menutupi utang sebesar itu. Saat itulah saya melangkah maju. Diam-diam, melalui notaris kepercayaan saya, Pak Hendra, saya melunasi seluruh utang itu. Saya menebus rumah Bintaro dari ancaman penyitaan, dan saya membayar dengan uang hasil keringat saya sendiri dari Dapur Salma. Tapi saya melakukannya dengan satu syarat hukum yang sangat penting. Rumah itu saya beli secara sah. Sertifikat tanah dan akta rumah dipindahkan sepenuhnya atas nama saya, Salma Maharani. Semua diproses di hadapan notaris dengan dokumen lengkap dan tanda tangan yang sah secara hukum. Saya melakukannya bukan karena tamak. Saya melakukannya karena satu firasat, bahwa suatu hari keluarga ini akan menunjukkan wajah aslinya. Lalu, agar tidak menimbulkan pertanyaan, saya mengarang sebuah cerita manis. Saya bilang pada Reza bahwa ada seorang kerabat baik hati yang membantu melunasi utang itu sebagai pinjaman lunak. Reza percaya begitu saja. Bu Ningsih bahkan tidak peduli dari mana uang itu datang. Yang penting bagi mereka, rumah itu selamat dan mereka bisa kembali mengangkat dagu di depan tetangga. Sejak hari itu, seluruh biaya hidup keluarga ini saya yang menanggung. Tagihan listrik rumah mewah itu, cicilan mobil Reza, belanja bulanan, bahkan uang jajan Wulan, semua mengalir dari Dapur Salma melalui sebuah rekening yang kartunya saya berikan pada Reza dengan dalih manis sebagai kartu gaji. Reza mengira itu uang gajinya yang membengkak karena bonus. Bu Ningsih mengira anaknya hebat. Wulan mengira kakaknya kaya raya. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa tangan yang memberi makan mereka setiap hari adalah tangan menantu yang mereka hina setiap hari. Dan saya membiarkannya. Karena saya tahu suatu hari semua kepalsuan ini akan runtuh dengan sendirinya. Saya hanya tidak menyangka hari itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Insiden pertama terjadi di sebuah pagi yang seharusnya tenang. Bu Ningsih masuk ke dapur sambil membawa daftar panjang di tangannya. Ia melemparkannya ke meja, tepat di depan saya. Salma, minggu depan keluarga besar kita akan berkumpul. 30 orang. Kamu yang masak semuanya. Rendang, opor,
sayur lodeh, semua harus ada. Jangan memalukan keluarga ini. Saya menatap daftar itu. 30 porsi makanan lengkap untuk acara yang bahkan tidak melibatkan saya. Tidak ada terima kasih. Tidak ada uang belanja. Hanya perintah. Baik. Bu, jawab saya pelan. Wulan yang sedang duduk di ruang tengah tertawa kecil. Untung ada menantu yang bisa masak. Lumayan. Hemat biaya catering. Saya diam. Saya memasak semuanya seorang diri dari subuh hingga sore. 30 porsi. Tangan saya melepuh karena minyak panas. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang menengok ke dapur. Malam itu, saat keluarga besar memuji masakan yang lezat, Bu Ningsih mengangkat dagu dengan bangga. Iya, saya yang mengatur semuanya, katanya. Seolah saya tidak ada. Seolah keringat saya tidak pernah menetes di dapur itu. Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sedang saya catat diam-diam di dalam hati. Insiden kedua datang dari Wulan. Adik ipar saya itu akan menikah. Pernikahan mewah, katanya. Harus sepadan dengan martabat keluarga. Suatu sore, ia mengetuk pintu kamar saya dan masuk tanpa permisi. Mbak, katanya dengan nada manis yang dibuat-buat. Aku butuh dana tambahan untuk dekorasi pernikahan. 50 juta. Mbak kan dekat sama Mas Reza. Tolong bilang ke dia ya, saya menatapnya. Wulan? Itu jumlah yang besar. Wajahnya langsung berubah. Besar. Mbak ini menantu di sini. Sudah numpang tinggal di rumah kami. Masa segitu saja tidak bisa? Memangnya Mbak mau dianggap menantu yang pelit? Numpang. Kata itu menusuk saya. Numpang. Di rumah yang sertifikatnya atas nama saya sendiri. Tapi saya hanya tersenyum. Akan saya sampaikan. Dan uang itu pun mengalir. 50 juta dari rekening saya. Untuk pernikahan adik ipar yang menyebut saya penumpang. Reza menyerahkannya dengan bangga. Mengira itu uangnya. Wulan menerimanya tanpa sepatah kata terima kasih untuk saya. Tapi setiap rupiah itu saya catat. Bukan karena saya pelit, tapi karena saya tahu suatu hari catatan ini akan berbicara. Insiden ketiga adalah yang paling membuat saya terdiam. Suatu malam, Bu Ningsih memanggil saya ke ruang tengah. Di atas meja tergeletak kotak perhiasan saya. Perhiasan emas pemberian almarhum ayah saya. Satu-satunya warisan yang saya jaga. Salma, katanya. Mulai sekarang, semua perhiasan dan penghasilanmu biar ibu yang pegang. Ibu yang akan mengatur keuangan di rumah ini. Menantu tidak boleh memegang uang sendiri. Nanti kamu jadi sombong. Saya menatap kotak perhiasan ayah saya di tangannya. Dada saya sesak. Tapi saya tahu permainan ini. Saya tahu. Jika saya melawan sekarang, kartu saya akan terbuka terlalu cepat. Baik, Bu, jawab saya. Saya serahkan perhiasan itu. Yang palsu, yang sengaja saya siapkan untuk momen seperti ini. Yang asli sudah lama saya simpan di tempat yang tidak akan pernah bisa mereka jangkau. Bu Ningsih tersenyum penuh kemenangan. Mengira ia telah melucuti saya. Ia tidak tahu. Ia baru saja menggenggam tiruan. Malam itu, di kamar, saya menatap langit-langit. Saya tahu. Mereka sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Dan saya hanya perlu menunggu. Insiden keempat mulai menyentuh luka yang paling dalam. Suatu hari, saya menerima telepon dari kampung. Ibu saya, satu-satunya orang tua yang masih saya miliki, mulai sakit-sakitan. Saya ingin pulang menjenguknya. Saya meminta izin pada Bu Ningsih. Pulang kampung, wanita itu mengernyit. Untuk apa? Tugasmu di sini. Ada rumah yang harus diurus. Ada keluarga yang harus dilayani. Ibumu kan ada saudara lain. Tidak usah pulang-pulang. Saya mencoba menjelaskan bahwa ibu saya hanya punya saya. Tapi Bu Ningsih memotong dengan tajam. Kamu sekarang milik keluarga ini, bukan keluarga kampungmu. Jangan banyak alasan. Dan Reza, seperti biasa, hanya diam. Saya menatapnya, berharap satu kata pembelaan. Tapi suami saya menunduk, sibuk dengan teleponnya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, saya menangis di kamar mandi agar tidak ada yang mendengar. Bukan karena hinaan, tapi karena saya tidak bisa menjenguk ibu saya sendiri
Tapi mereka tidak tahu, air mata seorang anak yang dijauhkan dari ibunya adalah air mata yang paling mahal harganya. Dan harga itu suatu hari harus mereka bayar lunas. Beberapa hari setelah itu, saya kembali meminta izin. Kali ini dengan menawarkan untuk membayar pengganti agar ada yang mengurus rumah selama saya pergi. Tapi dari balik pintu kamar, saya mendengar Bu Ningsih berbicara dengan Reza. Reza, jangan pernah izinkan dia pulang. Kalau dia sering pulang ke kampung, nanti dia berani melawan kita. Menantu itu harus dikurung di sini, dibuat bergantung, supaya tidak punya pilihan lain selain menurut. Dan Reza, suami saya, hanya menjawab pelan, "Iya, Bu, aku akan jaga supaya dia tidak kemana-mana." Saya berdiri membeku di balik pintu. Ternyata pengurungan ini disengaja. Mereka sengaja menjauhkan saya dari keluarga saya sendiri, agar saya tidak punya kekuatan untuk melawan. Mereka memperlakukan saya seperti tawanan di rumah yang ironisnya adalah milik saya sendiri. Malam itu, saya tidak lagi menangis. Saya hanya membuka buku catatan kecil saya dan menambahkan satu baris lagi ke dalam daftar yang semakin panjang. Insiden kelima membuat saya menyadari betapa dalamnya kebusukan ini. Pagi itu, saya melihat sebuah mobil baru terparkir di garasi. Mobil mewah mengkilap dengan plat nomor yang masih putih. Reza keluar dari rumah sambil tersenyum lebar. "Bagus kan, Salma? Aku baru beli kemarin. Lunas, tunai." Saya menatap mobil itu. Lalu saya teringat saldo rekening yang berkurang ratusan juta dalam semalam. Rekening yang kartunya saya berikan padanya. "Mas, beli pakai uang dari mana?" tanya saya pelan. "Ya uang gajiku lah." "Memangnya uang siapa lagi?" jawabnya enteng. Lalu masuk ke mobil dan pergi tanpa menoleh. Uang gajinya. Suami saya benar-benar percaya bahwa ratusan juta itu adalah gajinya sendiri. Ia bahkan tidak pernah bertanya, mengapa gaji seorang pegawai biasa bisa membeli mobil mewah secara tunai? Saya berdiri di garasi, menatap mobil yang dibeli dengan keringat saya oleh pria yang bahkan tidak pernah berterima kasih. Dan saya tahu kesabaran saya hampir mencapai batasnya. Tapi penghinaan terhadap harga diri saya belum berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saya membuka laci tempat saya menyimpan beberapa gram emas tabungan. Hadiah yang saya beli sendiri dari keuntungan dapur Salma. Laci itu kosong. Saya bertanya pada Mbak Asih, pembantu rumah yang sudah lama bekerja di keluarga itu, dan diam-diam berpihak pada saya. Dengan suara berbisik, ia memberitahu kebenarannya. "Mbak Salma," katanya pelan, "emas itu diambil Mas Reza. Katanya mau digadaikan. Uangnya dipakai buat melunasi utang kartu kredit Bu Ningsih dan biaya tambahan pernikahan Wulan." Saya terdiam. Suami saya menggadaikan emas saya tanpa izin, tanpa sepatah kata, untuk membayar utang ibunya dan adiknya. Seolah harta saya adalah milik bersama yang bisa ia ambil kapan saja. Malam itu, saat Reza pulang, saya bertanya dengan tenang, "Mas, emas di laci saya kemana?" Reza menjawab tanpa rasa bersalah sedikit pun, "Oh itu, aku gadaikan buat keperluan keluarga. Kamu kan istriku, harta kamu ya, harta keluarga juga. Lagi pula kamu tidak butuh emas itu. Harta keluarga." Kata itu terngiang di telinga saya. Mereka begitu pandai mengambil dari saya dengan dalih keluarga, tapi tidak pernah sekalipun menganggap saya bagian dari keluarga. Saya hanya mengangguk. Karena saya tahu, setiap gram emas yang mereka ambil, setiap rupiah yang mereka rampas, sedang menambah daftar panjang yang suatu hari harus mereka pertanggungjawabkan. Insiden keenam adalah saat topeng Wulan benar-benar terlepas. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar percakapan dari balik pintu ruang tengah. Suara Wulan dan Bu Ningsih. "Bu," kata Wulan berbisik, "rumah ini harus dibalik nama ke aku. Aku kan anak kandung. Masa rumah keluarga dikuasai sama menantu kampung itu terus? Suruh Mas Reza urus. Balik nama sertifikatnya." "Iya," jawab Bu Ningsih. "Nanti ibu suruh Reza. Salma itu cuma numpang. Dia tidak punya hak apa-apa di rumah ini." Saya berdiri di balik pintu, menahan napas. Mereka ingin membalik nama sertifikat rumah.
sertifikat yang tanpa mereka sadari sudah lama atas nama saya. Saya hampir tertawa di tempat itu juga, tapi saya menahannya. Saya kembali ke kamar dengan langkah perlahan. Biarkan mereka berencana. Biarkan mereka bermimpi merebut sesuatu yang sejak awal sudah menjadi milik saya secara sah. Saya membuka laci, mengeluarkan map berisi salinan akta rumah. Saya menatap nama saya yang tertera jelas di sana, Salma Maharani. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, saya tersenyum. Permainan ini sebentar lagi berakhir, tapi mereka belum tahu siapa pemenangnya. Insiden ketujuh terjadi di hari raya, di depan seluruh keluarga besar. Hari itu Lebaran, rumah penuh dengan tamu. Bu Ningsih sengaja memanggil saya ke depan, di hadapan semua kerabat. Salma, katanya keras, agar semua orang mendengar. Coba jelaskan ke semua orang di sini, kenapa kamu sebagai menantu malah sering keluar rumah sendirian? Mau jadi apa kamu? Tidak tahu malu, wajah saya panas. Semua mata tertuju pada saya. Saya mencoba menjelaskan bahwa saya keluar untuk bekerja. Tapi Bu Ningsih memotong, bekerja. Tukang masak kampung, mau kerja apa? Jangan mengarang cerita di depan keluarga terhormat. Dan saat saya membuka mulut untuk menjawab, tangan Bu Ningsih terangkat. Telapak tangannya mendarat keras di pipi saya. Suara tamparan itu menggema di ruang tamu yang seketika hening. Saya terdiam. Pipi saya terasa panas dan berdenyut. Beberapa kerabat menunduk, tidak berani menatap. Dan Reza, suami saya, hanya berdiri di sudut ruangan. Diameter. Tidak membela, tidak pula menatap saya. Saya menegakkan tubuh. Saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya hanya menatap Bu Ningsih dengan tatapan yang membuat senyumnya perlahan memudar. Baik, Bu, kata saya pelan. Saya mengerti sekarang. Saya mengerti bahwa kesabaran saya sudah habis. Bahwa tidak ada lagi yang perlu saya selamatkan dari keluarga ini. Malam itu, saya menelepon Pak Hendra, notaris saya. Saya bilang satu kalimat singkat, Pakistan, siapkan semua dokumennya. Sudah waktunya. Insiden ke-8 adalah pukulan terakhir yang menghancurkan sisa rasa hormat saya. 3 hari setelah Lebaran, telepon saya berdering. Nomor dari kampung. Tangan saya gemetar saat mengangkatnya. Suara di seberang adalah dokter yang merawat ibu saya. Ibu saya jatuh kritis. Kondisinya menurun drastis. Ia membutuhkan penanganan segera. Dan ia terus memanggil nama saya. Saya menutup telepon dengan air mata mengalir deras. Saya berlari ke ruang tengah, di mana Bu Ningsih sedang duduk menonton televisi. Bu, izinkan saya pulang. Ibu saya kritis. Saya harus pulang sekarang juga. Bu Ningsih bahkan tidak menoleh dari layar televisi. Tidak bisa. Besok ada acara arisan di rumah ini. Kamu yang harus masak dan melayani tamu. Urusan ibumu itu nanti saja. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Bu, ibu saya sekarat. Tolong. Bu. Wanita itu akhirnya menoleh. Matanya dingin. Kamu pilih ibu kampungmu atau keluarga ini? Kalau kamu nekat pulang, jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Saat itulah Wulan keluar dari kamarnya dan Reza datang dari arah dapur. Saya menatap suami saya untuk terakhir kalinya, memohon dengan mata yang basah. Mas, tolong. Ini ibuku. Reza menunduk. Dan dengan suara nyaris berbisik, ia mengkhianati saya untuk yang terakhir kalinya. Salma, kamu turuti saja kata ibu. Jangan bikin ribut. Detik itu, sesuatu di dalam dada saya patah dengan suara yang tidak terdengar oleh siapapun. Patah. Lalu mengeras menjadi baja. Insiden ke-9 adalah akhir dari kesabaran saya dan awal dari kehancuran mereka. Saya masuk ke kamar. Saya mengambil sebuah koper. Dengan tenang, saya melipat pakaian saya dan memasukkannya satu persatu. Tidak ada lagi air mata, hanya ketenangan yang dingin. Saat saya menyeret koper itu keluar kamar, Bu Ningsih sudah berdiri di ruang tengah dengan tangan bersedekap. Wulan di sampingnya, tersenyum sinis. Dan Reza berdiri di belakang mereka, tidak berani menatap saya. Mau kemana kamu? Tanya Bu Ningsih. Saya pulang menjenguk ibu saya, jawab saya tenang.
Wajah Bu Ningsih merah padam karena marah. Ia melangkah cepat ke arah saya. Lalu, dengan satu sentakan, ia menepis koper di tangan saya hingga jatuh membentur lantai dengan suara nyaring. Angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Menantu miskin yang hanya bisa menyusahkan. Pergi sana, dan jangan pernah berani kembali untuk mengemis makanan pada kami lagi, teriaknya. Menunjuk lurus ke arah pintu keluar. Saya menunduk perlahan, mengambil gagang koper yang terjatuh, lalu menegakkan kembali tubuh saya. Saya menatap Bu Ningsih, Wulan, dan Reza secara bergantian. Pandangan saya kini berbeda. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi tatapan memohon. Yang tersisa hanya sorot mata setajam pisau. Baik, kata saya dengan suara yang sangat tenang, namun menusuk. Saya akan pergi detik ini juga. Dan saya pastikan, saya tidak akan pernah datang untuk mengemis pada kalian. Justru sebaliknya, saya membalikkan badan dan melangkah keluar melewati pagar besi rumah itu untuk yang terakhir kalinya. Suara roda koper saya beradu dengan lantai, mengiringi kepergian saya dari rumah yang penuh kebohongan itu. Tapi di tepi jalan, saya berhenti sejenak. Saya mengeluarkan telepon dan menekan satu nomor. Pak Hendra, kata saya pelan. Saya sudah keluar dari rumah itu. Mulai besok, jalankan semua rencananya. Setiap dokumen, setiap surat. Saya ingin semuanya berjalan sesuai hukum. Lalu, saya membuka aplikasi perbankan di telepon saya. Saya menatap layar sejenak, lalu menekan tombol pembekuan untuk kartu yang selama ini saya berikan pada Reza. Akses ke aliran dana ratusan juta itu terkunci permanen dalam sekejap. Saya tersenyum tipis. Lalu, saya memblokir nomor Reza, Bu Ningsih, dan Wulan secara permanen. Setelah itu, saya melangkah menuju jalan raya untuk mencari kendaraan menuju stasiun. Saya pulang menjenguk ibu saya, dan saya membiarkan keluarga tamak itu mulai merasakan akibat dari kesombongan yang mereka pelihara sendiri. Hari pertama setelah kepergian saya, rumah Bintaro itu masih tenang. Mereka mengira saya akan kembali merangkak, memohon maaf. Seperti yang selalu saya lakukan. Mereka salah. Pagi itu, Bu Ningsih pergi berbelanja ke pusat perbelanjaan mewah. Kebiasaan yang selalu ia lakukan untuk pamer di depan kenalannya. Ia memilih beberapa perhiasan emas di sebuah butik, lalu menyodorkan kartu untuk membayar. Mesin pembayaran berbunyi menolak. Sekali, 2 kali, 3 kali. Pegawai butik dengan sopan mengatakan bahwa kartunya ditolak. Saldonya tidak mencukupi. Bahkan kartunya dinyatakan diblokir. Bu Ningsih yang sengaja berbicara keras agar orang-orang kaya di sekitarnya mendengar betapa mampunya ia, kini menjadi tontonan. Beberapa orang berbisik dan tersenyum melihat wanita sombong yang kartunya ditolak. Dengan wajah merah karena malu, Bu Ningsih buru-buru keluar dari butik. Di dalam taksi, tangannya gemetar saat menelpon Reza. Reza, kamu ini kerja bagaimana? Kenapa kartu gajimu tiba-tiba tidak bisa dipakai sama sekali? Ibu malu sekali tadi, ditertawakan banyak orang. Cepat ke bank, sekarang juga. Urus sampai beres. Di rumah, Reza terkejut bukan main. Ia segera membuka aplikasi perbankan di teleponnya. Tapi alangkah terkejutnya ia. Aksesnya ditolak. Layar menampilkan peringatan bahwa rekening utama dan seluruh kartu yang terhubung telah dinonaktifkan oleh pemilik rekening utama. Kepala Reza terasa pening. Pada detik itu, akal sehatnya dipaksa bekerja keras. Dan ia mulai menyadari satu fakta yang selama ini ia abaikan demi egonya. Rekening yang menampung uang ratusan juta itu sepenuhnya atas nama Salma, atas nama saya. Reza selama ini hanya diberi kartu sekunder untuk dipakai. Selama bertahun-tahun, uang selalu mengalir tanpa henti. Dan saya selalu patuh. Hingga ia lupa bahwa kendali penuh atas uang itu ada di tangan istri yang ia hianati. Dengan tangan gemetar, Reza mencoba menelpon saya. Tapi yang terdengar hanya suara operator. Nomor tidak dapat dihubungi. Ia mencoba mengirim pesan, gagal terkirim. Ia menelpon berulang kali, puluhan kali. Nomornya telah diblokir
permanen. Ketakutan mulai merayapi seluruh pikirannya. Reza akhirnya menyadari, kepergian saya bukan ancaman kosong. Saya benar-benar memutus seluruh keuangan mereka tanpa ampun. Reza menatap nanar ke sekeliling rumahnya. Rumah mewah dengan tagihan listrik besar, cicilan mobil, perabotan mahal, dan makanan lezat sehari-hari. Semuanya dibiayai oleh uang dari rekening itu. Tanpa uang itu, ia bukanlah siapa-siapa. Gaji aslinya bahkan tidak cukup untuk makan keluarganya dengan gaya hidup yang selama ini diterapkan ibunya. Badai kehancuran finansial benar-benar telah datang. Dan semuanya dimulai tepat di detik mereka mengusir saya dari rumah itu. Hari-hari berikutnya, satu persatu, kenyataan pahit mulai menampar mereka. Tagihan listrik tidak terbayar. Suatu pagi, mesin pendingin ruangan mati total karena daya listrik diputus. Wulan terbangun dengan tubuh berkeringat, menekan tombol berkali-kali tanpa hasil. Ia berjalan keluar kamar untuk mengeluh, tapi belum sempat membuka mulut. Suara gedoran keras dari pintu gerbang mengagetkannya. Penagih utang cicilan mobil karena pembayaran macet. Mobil mewah yang dibeli Reza terancam ditarik. Dua pria datang dengan surat penarikan. Reza mencoba berdebat, tapi mereka menunjukkan dokumen yang sah. Mobil itu kebanggaan Reza. Diderek pergi sore itu juga. Di depan tetangga yang menonton dari balik pagar. Lalu datang tagihan-tagihan lain. Kartu kredit yang menunggak. Cicilan perabotan. Bahkan biaya catering pernikahan Wulan yang ternyata belum lunas. Karena selama ini saya yang menalanginya. Penyedia catering menelpon menagih, mengancam akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Keluarga yang selama ini hidup di atas keringat saya, kini tersapu badai. Begitu sumber itu saya tutup, Buningsih mulai panik. Ia menyuruh Reza mencari saya, memohon agar saya kembali. Tapi mereka tidak tahu di mana saya berada. Mereka tidak tahu nama usaha saya. Mereka tidak tahu apa-apa tentang saya. Perempuan yang selama 4 tahun memberi mereka makan. Di tengah kepanikan itu, Wulan mendapat ide. Bu, kita jual saja rumah ini. Rumah ini kan mahal. Kita jual, bayar semua utang. Sisanya buat kita. Buningsih mengangguk setuju. Mereka memanggil seorang agen properti untuk menilai rumah Bintaro itu. Mereka berencana menjualnya dan mengambil seluruh uangnya. Tapi saat agen properti memeriksa dokumen kepemilikan rumah, ia mengernyit bingung. Maaf, Bu, kata agen itu, rumah ini tidak bisa Ibu jual. Sertifikat dan akta rumah ini bukan atas nama Ibu atau anak Ibu. Rumah ini sah secara hukum atas nama orang lain. Buningsih terkejut. Tidak mungkin. Ini rumah keluarga saya. Atas nama siapa? Agen itu menunjuk sebuah nama di dokumen. Atas nama Ibu Salma Maharani. Ruangan itu seketika hening. Buningsih, Wulan, dan Reza saling berpandangan dengan wajah pucat. Menantu kampung yang mereka usir, yang mereka hina sebagai penumpang miskin, ternyata adalah pemilik sah dari rumah yang mereka tinggali selama ini. Dan saat itulah telepon rumah berdering. Reza mengangkatnya dengan tangan gemetar. Di seberang terdengar suara tenang seorang pria. Selamat sore. Saya Hendra, notaris yang mewakili Ibu Salma Maharani, pemilik sah properti yang Anda tempati. Saya menelepon untuk memberitahukan bahwa klien saya akan segera mengurus hak kepemilikannya secara penuh. Mohon dokumen-dokumen disiapkan. Reza menutup telepon dengan tubuh lemas. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami sebesar apa kesalahan yang telah ia lakukan. Sementara itu, kehancuran juga menghampiri Wulan dari arah yang tidak ia duga. Calon suami Wulan berasal dari keluarga yang juga gemar menilai orang dari harta. Saat kabar tentang kehancuran finansial keluarga Buningsih tersebar, calon mertua Wulan mulai curiga. Mereka mendatangi rumah Bintaro dan menemukan kenyataan yang jauh dari kemewahan yang selama ini dipamerkan Wulan. Rumah gelap tanpa listrik, mobil yang sudah ditarik, tumpukan surat tagihan di meja. Calon suami Wulan membatalkan pertunangan saat itu juga. Aku tidak mau menikahi perempuan yang keluarganya hanya pandai berpura-pura kaya, katanya dingin. Lalu pergi tanpa menoleh. Wulan menangis histeris. Pernikahan mewah yang ia banggakan, yang sebagian biayanya diambil dari uang saya, batal dalam sekejap. Ia yang dulu paling lihai merendahkan orang lain, kini merasakan sendiri
bagaimana rasanya dipermalukan dan ditinggalkan. Bu Ningsih hanya bisa memeluk anak perempuannya yang menangis. Sementara di luar, dunia yang selama ini mereka bangun di atas kepalsuan, runtuh satu persatu. Sementara badai menghantam rumah Bintaro. Saya berada di kampung halaman, di samping ranjang ibu saya. Saya membawa ibu ke rumah sakit terbaik. Saya membayar seluruh biaya pengobatannya, perawatan terbaik, dokter spesialis, semuanya dari dapur Salma. Perlahan, kondisi ibu saya membaik. Wajahnya yang pucat kembali berseri. Tangannya yang dulu lemah kini bisa menggenggam tangan saya dengan erat. Saya menemani ibu saya setiap hari di rumah sakit. Saya menyuapinya, membacakan cerita untuknya, dan menggenggam tangannya saat ia tertidur. Inilah hal yang selama 4 tahun tidak pernah bisa saya lakukan, karena saya terkurung di rumah keluarga yang bahkan tidak menganggap saya manusia. Saya tidak menyesali keputusan saya pergi. Justru saya menyesal. Mengapa tidak melakukannya lebih awal? Mengapa saya membuang 4 tahun berharga hanya untuk dihina oleh orang-orang yang hidup dari keringat saya sendiri? Nak, katanya pelan, kamu sudah berkorban terlalu banyak. Saya tersenyum dan mencium tangannya. Belum, Bu. Pengorbanan saya baru akan dimulai sekarang. Tapi kali ini bukan untuk mereka, untuk diri saya sendiri dan untuk ibu. Selama saya di kampung, Pak Hendra mengabari perkembangan setiap hari. Saya tidak terburu-buru. Saya membiarkan keluarga itu merasakan dulu bagaimana rasanya hidup tanpa uang yang selama ini mereka anggap milik mereka. Setelah ibu saya benar-benar pulih dan bisa pulang ke rumah, barulah saya kembali ke Jakarta. Bukan untuk memohon, tapi untuk menyelesaikan semuanya, saya tiba di rumah Bintaro pada sebuah sore. Saya datang dengan mobil saya sendiri, didampingi Pak Hendra dan 2 orang stafnya. Saya mengenakan pakaian rapi, bukan baju lusuh seperti dulu. Untuk pertama kalinya, saya datang ke rumah itu sebagai diri saya yang sebenarnya. Saya menekan bel. Wulan yang membuka pintu. Wajahnya berubah saat melihat saya. Mbak Salma, mau apa kamu ke sini? Saya ingin bicara dengan kalian semua. Jawab saya tenang. Panggil ibumu dan Mas Reza. Ada hal penting yang harus saya sampaikan. Mereka berkumpul di ruang tengah. Bu Ningsih menatap saya dengan sisa kesombongan yang masih ia paksakan. Reza menunduk. Tidak berani menatap. Wulan berdiri dengan gelisah. Pak Hendra membuka tas kerjanya dan mengeluarkan 1 map tebal. Ia meletakkannya di atas meja. Perkenalkan, kata saya. Ini Pak Hendra, notaris saya. Dan ini, saya membuka map itu. Adalah sertifikat tanah dan akta rumah yang kalian tinggali. Silakan dibaca. Atas nama siapa rumah ini? Bu Ningsih meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca cepat. Lalu, wajahnya memucat. Ini tidak mungkin. Bisiknya. Mungkin sekali, Bu, kata saya. 2 tahun lalu, saat rumah ini hampir disita karena utang almarhum suami ibu. Saya yang melunasi semuanya. Saya menebus rumah ini dengan uang saya sendiri. Dan saya membelinya secara sah atas nama saya, Salma Maharani. Saya mengeluarkan map kedua, dan ini adalah catatan keuangan 4 tahun terakhir. Setiap rupiah yang menghidupi keluarga ini. Tagihan listrik, cicilan mobil, belanja bulanan, uang jajan Wulan. Bahkan 50 juta untuk dekorasi pernikahan Wulan. Semuanya dari rekening saya. Dari usaha catering saya, Dapur Salma. Wajah Wulan memucat. Dapur Salma, catering besar yang melayani gedung-gedung mewah itu. Itu punya Mbak. Iya, jawab saya tenang. Tukang masak kampung yang kalian hina ini adalah pemilik usaha catering yang setiap bulan menghasilkan ratusan juta. Uang yang selama ini kalian nikmati dengan penuh kesombongan, sambil menyebut saya menantu miskin yang menyusahkan. Ruangan itu hening total. Bu Ningsih jatuh terduduk di sofa. Reza menutup wajahnya dengan kedua tangan. Wulan berdiri membeku. Tidak mampu berkata-kata. Mas Reza, kata saya, menatap suami saya untuk yang terakhir kalinya. Uang yang Mas pakai membeli mobil, membeli rokok.
Mentraktir teman-teman Mas. Itu semua bukan gaji, Mas. Itu uang istri, Mas. Istri yang Mas biarkan ditampar di depan keluarga. Istri yang Mas larang menjenguk ibunya yang sekarat. Reza mengangkat wajahnya yang basah. Salma, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku. Justru itu masalahnya. Mas, potong saya. Mas tidak pernah ingin tahu. Mas hanya menikmati, tanpa pernah menghargai. Saya menyerahkan satu dokumen lagi kepada Reza. Surat gugatan perceraian. Saya sudah mengajukan gugatan cerai. Pak Hendra akan mengurus semuanya. Dan karena seluruh harta yang kalian nikmati adalah harta saya secara hukum. Kalian tidak punya hak apapun atasnya. Bu Ningsih mendongak, suaranya bergetar. Lalu kami harus bagaimana? Rumah ini, kami tinggal di mana? Saya menatap wanita yang dulu menampar saya itu. Tidak ada kebencian di hati saya, hanya ketenangan. Bu, kata saya. Saya memberi ibu waktu 1 bulan untuk mengosongkan rumah ini. Setelah itu, rumah ini akan saya ambil alih sepenuhnya. Apa yang ibu katakan dulu pada saya? Angkat kaki dan jangan pernah kembali. Sekarang, kalimat itu saya kembalikan kepada ibu. Saya menutup map saya, lalu berdiri. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya datang untuk mengambil kembali apa yang memang menjadi hak saya. Selama 4 tahun, saya memberi makan keluarga yang menghina saya. Sekarang, saya memilih untuk berhenti. Saya berbalik dan melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan keluarga yang dulu mengusir saya. Kini terduduk dalam keheningan kehancuran mereka sendiri. Di belakang saya, terdengar suara tangis Bu Ningsih dan Wulan. Tapi saya tidak menoleh. Air mata mereka datang terlalu terlambat. 1 bulan berlalu dengan cepat bagi keluarga di rumah Bintaro itu. Proses hukum berjalan lancar. Pengadilan agama secara resmi mengesahkan perceraian antara saya dan Reza. Bukti catatan keuangan dan dokumen kepemilikan yang diserahkan Pak Hendra membuat persidangan berjalan cepat dan berpihak kepada saya. Segala penderitaan saya selama 4 tahun resmi berakhir dan saya keluar sebagai pemenang dengan kepala tegak. Pada hari yang telah ditentukan, saya datang kembali ke rumah Bintaro. Kali ini bersama petugas dan Pak Hendra. Sebuah papan besar dipasang di depan pagar besi rumah itu. Papan bertuliskan huruf kapital tebal. Hak milik telah berpindah secara sah. Di dalam rumah yang kini pengap karena listrik telah lama diputus. Bu Ningsih dan Reza sedang membereskan sisa barang mereka. Tidak ada lagi koper mahal. Mereka memasukkan pakaian lusuh ke dalam kardus bekas. Wajah Bu Ningsih yang dulu selalu dipenuhi riasan tebal dan senyum merendahkan, kini terlihat tua, keriput, dan dipenuhi penyesalan. Reza tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Tubuhnya kurus, pandangannya kosong. Dan tidak ada lagi sisa kesombongan pria yang dulu merasa paling berkuasa. Wulan tidak ada di sana. Pernikahannya batal setelah calon suaminya mengetahui bahwa keluarga Wulan jatuh miskin dan terlilit utang. Ia pergi entah kemana, menanggung malu yang ditebarnya sendiri. Ayo, Bu, kata Reza dengan suara parau. Kita harus segera mencari kamar indekos yang murah sebelum hari gelap. Bu Ningsih mengangguk lemah. Ia berdiri dengan bantuan tongkat kayu. Karena persendiannya sakit akibat penyakit yang kini tidak mampu lagi ia obati. Mereka berdua melangkah keluar, menyeret kardus dan bungkusan plastik berisi sisa hidup mereka. Saat melewati pagar besi, untuk yang terakhir kalinya, terik matahari menyengat kulit mereka. Tetangga-tetangga kompleks yang dulu selalu mereka rendahkan, kini berdiri di depan rumah masing-masing, menyaksikan kepergian mereka dengan tatapan iba bercampur kepuasan. Melihat karma bekerja dengan begitu sempurna. Saya berdiri di teras rumah yang kini sah menjadi milik saya, menyaksikan mereka pergi. Tidak ada rasa puas yang membara di hati saya, hanya kelegaan. Kelegaan seorang perempuan yang akhirnya bebas dari belenggu yang selama ini mengikatnya. Saat melewati saya, Bu Ningsih berhenti sejenak, bibirnya bergetar. Salma, katanya lirih. Maafkan Ibu, saya menatapnya sejenak. Saya sudah memaafkan, Bu. Bukan untuk Ibu, tapi untuk ketenangan hati saya sendiri. Tapi memaafkan
bukan berarti melupakan. Dan bukan berarti semuanya bisa kembali seperti dulu. Bu Ningsih menunduk, lalu melanjutkan langkahnya yang berat. Menyeret kardus di bawah terik matahari, membawa serta penyesalan seumur hidup. Beberapa minggu kemudian, hidup saya berubah sepenuhnya. Saya menjemput ibu saya dari kampung dan membawanya tinggal bersama saya di rumah Bintaro. Rumah yang dulu penuh kebohongan dan hinaan, kini dipenuhi tawa dan kehangatan. Ibu saya yang sudah pulih sepenuhnya, kini bisa duduk di taman depan sambil menikmati teh hangat setiap sore. Suatu sore, saya mengadakan syukuran kecil di halaman depan yang berumput hijau. Saya memerintahkan karyawan dapur Salma untuk memasak hidangan terbaik. Aroma masakan memenuhi udara. Meja panjang ditata penuh dengan hidangan lezat. Suara tawa dan obrolan ringan mengalir alami. Jauh dari kebohongan dan tekanan batin yang selama ini saya rasakan. Ibu saya duduk di samping saya, merangkul pundak saya dengan bangga. "Kamu sudah melewati badai yang berat, Nak," katanya. Saya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, senyum itu tulus dari dalam hati saya. Saya menatap rumah yang kini benar-benar menjadi milik saya. Rumah yang saya tebus dengan keringat, yang sempat menjadi tempat penderitaan, kini menjadi tempat saya memulai lembaran baru. Bersama ibu saya, bersama kebebasan saya, bersama harga diri yang akhirnya saya rebut kembali. Dan di kejauhan sana, di sebuah kamar indekos sempit, sebuah keluarga yang dulu hidup mewah di atas keringat orang lain, kini menanggung akibat dari kesombongan yang mereka pelihara sendiri, membawa serta penyesalan yang tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu, karena telah membuang sebuah berlian demi mempertahankan kerikil di pinggir jalan. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang memilih bersabar, yang menelan hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga, yang menganggap kesabaran sebagai bentuk cinta. Tapi ingatlah, kesabaran punya batas. Dan ketika batas itu terlampaui, jangan takut untuk berdiri dan mengambil kembali apa yang menjadi hak kalian. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza, pria yang membiarkan istrinya direndahkan, yang memilih diam demi menyenangkan ibunya, yang lupa bahwa istri adalah orang yang berdiri paling dekat dengannya. Kepada para suami, ketahuilah, diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Ningsih, yang menilai menantu dari harta dan keturunan, yang lupa bahwa menantu juga manusia, yang punya harga diri dan batas kesabaran. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia terlihat lemah, karena seringkali yang terlihat paling lemah justru menyimpan kekuatan yang paling besar. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk menghargai atau memilih untuk menghina. Dan setiap pilihan selalu ada akibatnya. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hari itu seharusnya menjadi hari peringatan kematian bapak mertua saya. Tapi di tengah acara, kakak ipar saya berdiri dan menunjuk wajah saya di depan seluruh keluarga besar. Perempuan numpang seperti dia tidak pantas duduk di kursi depan, katanya. Mereka tidak tahu satu hal. Rumah tempat mereka berdiri sombong sore itu, setiap jengkalnya, sudah lama bukan lagi milik mereka. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan rumah tangga yang syarat pelajaran. Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang lebih baik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Maharani, usia saya 36 tahun. Saya bekerja sebagai pemilik sebuah klinik perawatan di kawasan Bintaro. Sudah 8 tahun saya menjadi istri dari seorang lelaki bernama Reza. Dan selama 8 tahun itu pula, saya belajar satu hal yang pahit, bahwa kebaikan yang diberikan tanpa batas seringkali dibalas dengan penghinaan. Dulu saya hanyalah seorang perawat biasa di sebuah rumah sakit swasta. Gaji saya pas-pasan.
Tapi saya rajin dan saya tidak pernah mengeluh. Dari tangan saya sendiri, sedikit demi sedikit, saya menabung. Saya mengambil kursus manajemen di malam hari. Saya belajar membaca laporan keuangan. Dan setelah bertahun-tahun, saya berhasil membuka klinik kecil saya sendiri. Klinik itu tumbuh. Sekarang ada 12 perawat yang bekerja di bawah saya. Reza, suami saya, adalah anak bungsu dari keluarga Wibowo. Keluarga yang dulu cukup terpandang di kampung mereka di Jawa Tengah. Tapi terpandang bukan berarti berada. Sejak saya menikahi Reza, saya tahu kondisi keuangan keluarganya jauh dari kata stabil. Bapak mertua saya, Pak Hartono, sudah sakit-sakitan sejak saya pertama kali menginjakan kaki di rumah itu. Kakak ipar saya bernama Wulan. Dia anak sulung. Usianya 42 tahun. Wulan menikah dengan seorang pegawai biasa, tapi gaya hidupnya selalu di atas kemampuan. Tas bermerek, liburan ke luar negeri, arisan dengan ibu-ibu sosialita. Semua itu dibiayai entah dari mana. Dan saya sejak awal sudah bisa menebak dari mana. Lalu ada Dina, adik ipar saya. Usianya 30 tahun. Dina belum menikah. Kerjanya tidak menentu, tapi soal menghabiskan uang, dia tidak kalah dari Wulan. Keduanya, Wulan dan Dina, selalu kompak dalam satu hal, memandang rendah saya. Bagi mereka, saya hanyalah perempuan kampung yang beruntung bisa menikahi Reza. Mereka tidak pernah sekalipun menganggap klinik saya sebagai sebuah pencapaian. Cuma klinik kecil, kata Wulan suatu kali, sambil tertawa. Mengurus orang sakit, pekerjaan rendahan. Saya hanya diam waktu itu. Saya sudah terbiasa diam. Pernikahan saya dengan Reza di awal sebenarnya baik-baik saja. Reza bukan lelaki jahat, tapi Reza punya satu kelemahan yang fatal. Dia tidak pernah bisa berkata tidak kepada keluarganya. Apapun yang diminta ibunya, apapun yang direngek kakaknya, Reza selalu mengalah. Dan yang lebih menyakitkan, dia selalu mengalah dengan menggunakan apa yang saya miliki. Ibu mertua saya, Bu Sari, adalah pusat dari semuanya. Di usianya yang 63 tahun, beliau masih memegang kendali penuh atas anak-anaknya. Suaranya adalah hukum. Dan dalam hukum Bu Sari, menantu seperti saya menempati kasta paling bawah. Saya boleh memberi, tapi saya tidak boleh meminta. Saya boleh membayar, tapi saya tidak boleh mengeluh. Saya masih ingat tahun-tahun pertama pernikahan saya. Saat itu, saya masih berusaha keras menyenangkan hati keluarga Reza. Setiap akhir pekan, saya datang ke rumah Bu Sari, membantu memasak, membersihkan rumah, melayani mereka semua. Saya pikir dengan ketulusan. Lama-kelamaan, mereka akan menerima saya. Tapi semakin saya merendah, semakin mereka menginjak. Kebaikan saya tidak pernah dianggap sebagai ketulusan. Bagi mereka, itu adalah kewajiban seorang menantu rendahan yang harus tahu diri. Pernah suatu kali, di awal pernikahan, saya jatuh sakit cukup parah, demam tinggi selama beberapa hari. Saya berharap setidaknya sekali ini ada yang peduli. Tapi yang terjadi, Bu Sari justru menelepon Reza dan mengeluh karena tidak ada yang memasak untuk mereka akhir pekan itu. Tidak ada satupun yang bertanya bagaimana keadaan saya. Saat itulah saya mulai paham, di mata keluarga ini, saya bukan manusia yang punya perasaan. Saya hanya alat yang berguna selama masih bisa dipakai. 3 tahun yang lalu, semuanya bermula dari satu peristiwa. Bapak mertua saya, Pak Hartono, jatuh sakit parah. Stroke, beliau lumpuh separuh badan. Tidak bisa lagi mengurus dirinya sendiri. Dan pada saat itulah, sifat asli keluarga ini mulai terlihat jelas di mata saya. Wulan, sang anak sulung, tiba-tiba sibuk. Katanya dia harus mengurus anak-anaknya. Dina, sang adik bungsu, mengaku tidak tahan melihat orang sakit. Reza, suami saya, harus bekerja. Lalu, siapa yang merawat Pak Hartono? Tidak ada yang mau. Sampai akhirnya, semua mata tertuju pada saya. Kamu kan perawat. Rani, kata Bu Sari waktu itu. Nadanya bukan meminta. Nadanya
memerintah. Sudah seharusnya kamu yang mengurus Bapak. Itu kewajibanmu sebagai menantu. Saya bisa saja menolak. Saya punya klinik yang harus diurus. Tapi saya melihat tubuh Pak Hartono yang terbaring tak berdaya. Saya melihat matanya yang masih sadar. Masih bisa merasakan malu karena harus dimandikan, harus disuapi. Dan hati saya tidak tega. Maka saya mengangguk. Selama 3 tahun penuh, saya merawat Pak Hartono. Setiap pagi sebelum ke klinik, saya memandikan beliau. Saya mengganti popoknya. Saya menyuapinya. Saya memberinya obat tepat waktu. Saya melatih ototnya agar tidak kaku. Malam hari, saya bangun beberapa kali untuk membalik posisi tidurnya agar tidak luka. 3 tahun, tanpa libur, tanpa ucapan terima kasih. Dan selama 3 tahun itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pak Hartono, yang dulu pendiam dan dingin terhadap saya, perlahan berubah. Beliau mulai bisa menggerakkan tangan kanannya sedikit. Beliau mulai bisa bicara terbata-bata. Dan setiap kali saya menyuapinya, mata tua itu menatap saya dengan tatapan yang berbeda. Tatapan seorang ayah. Suatu malam, ketika saya sedang membersihkan tangannya, beliau memegang jari saya dengan erat. Suaranya pelan, hampir berbisik. "Rani," katanya, "susah payah dari semua anak Bapak. Cuma kamu yang menganggap Bapak manusia." Saya tersenyum. Saya kira itu hanya ucapan seorang orang tua yang kesepian. Saya tidak tahu kata-kata itu akan mengubah segalanya. Sementara saya merawat Bapak. Kehidupan di rumah itu tetap berjalan seperti biasa. Wulan tetap datang sesekali, hanya untuk pamer barang baru dan meminta uang. Dina tetap menumpang makan dan mengeluh tentang hidupnya. Dan Reza, suami saya, tetap menjadi sumur uang bagi mereka semua. Sumur yang sebenarnya airnya berasal dari saya. Saya ingat dengan jelas. Tahun pertama Bapak sakit, biaya rumah sakit, obat, dan terapi menelan angka yang sangat besar. Lebih dari 200 juta rupiah. Dan tahukah kalian, dari kantong siapa uang itu keluar? Bukan dari Wulan yang sibuk berlibur. Bukan dari Dina yang tidak punya pekerjaan tetap. Tapi dari saya. Dari tabungan klinik yang saya bangun dengan keringat sendiri. Tapi yang membuat saya menahan napas bukan hanya soal biaya Bapak. Ada hal lain yang jauh lebih besar, yang saat itu belum saya sadari sepenuhnya. Sesuatu yang berkaitan dengan rumah yang kami tempati bersama. Rumah besar di kawasan Cinere itu. Rumah yang menjadi kebanggaan keluarga Wibowo. Malam itu, saya belum tahu bahwa rumah itu menyimpan rahasia yang akan menjungkir balikan semuanya. Rumah di Cinere itu punya cerita panjang. Dulu, rumah aslinya hanyalah bangunan tua peninggalan kakek Reza. Reot, sempit, dan hampir roboh. Ketika Pak Hartono pensiun, keluarga ingin merenovasinya menjadi rumah besar. Tapi mereka tidak punya uang. Wulan tidak mau menyumbang. Dina jelas tidak punya. Reza, gajinya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka, sekali lagi, sayalah yang turun tangan. Saya menjual sebagian saham klinik. Saya mengambil pinjaman atas nama klinik saya. Total, saya mengeluarkan hampir 1,5 miliar rupiah untuk merobohkan rumah tua itu dan membangun rumah baru yang megah. 2 lantai, 5 kamar, halaman luas. Rumah yang kini mereka banggakan ke seluruh tetangga. Saya melakukan itu bukan karena pamrih. Saya melakukannya karena saya pikir ini rumah keluarga, tempat kami semua berkumpul. Tapi ada satu hal yang saya lakukan dengan sangat hati-hati waktu itu. Karena uang pembangunan seluruhnya dari saya. Dan karena rumah tua itu hanya warisan tak bersurat. Saya mengurus semua dokumennya secara resmi melalui notaris. Sertifikat rumah baru itu, atas saran pengacara saya, dibuat atas nama saya sendiri, Maharani. Bukan atas nama Reza, bukan atas nama keluarga Wibowo. Saya tidak pernah mengumumkan hal itu. Saya menyimpannya rapat-rapat. Bagi keluarga Wibowo, rumah itu adalah rumah mereka. Mereka tidak pernah bertanya. Dan saya tidak pernah memberitahu. Saya membiarkan mereka merasa memiliki. Karena saya pikir selama kami rukun. Surat-surat itu hanya sehelai kertas yang tidak perlu dibicarakan. Saya salah. Kertas itu suatu hari
akan menjadi senjata yang menentukan. Mari saya ceritakan bagaimana penghinaan demi penghinaan mulai menumpuk. Semuanya berawal beberapa bulan setelah Bapak mulai membaik sedikit. Hari itu, Wulan datang ke rumah dengan wajah berseri. Dia baru saja pulang dari Singapura. Tangannya penuh dengan kantong belanjaan bermerek. Dia memamerkan tas barunya kepada semua orang di ruang tamu. Ini limited edition, katanya bangga. Cuma ada beberapa di dunia. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tahu liburan itu dan tas itu dibayar dengan uang yang Reza kirimkan minggu lalu. Uang yang saya berikan kepada Reza untuk kebutuhan Bapak. Saya mencoba bicara baik-baik kepada Reza malam itu. Mas, kata saya pelan, uang untuk terapi Bapak bulan ini sudah menipis. Tolong jangan diberikan ke Mbak Wulan dulu. Reza menunduk. Kakak lagi butuh. Rani, nanti aku ganti. Tapi nanti itu tidak pernah datang. Dan Bapak di kamarnya tetap membutuhkan obat yang harus saya beli lagi dengan uang saya sendiri. Itu baru permulaan. Beberapa minggu kemudian, Dina datang membawa masalah baru. Dia terjerat utang, pinjaman online. Jumlahnya 50 juta rupiah. Dan bunganya mencekik. Penagih utang mulai meneror keluarga. Bu Sari panik. Dan tahukah kalian apa solusi yang mereka temukan? Mereka berkumpul di ruang tamu, lalu memanggil saya. Rani, kata Bu Sari dengan nada memerintah. Dina ini adikmu juga sekarang. Kamu punya klinik, bantu dia lunasi utangnya. Saya terdiam. 50 juta bukan jumlah kecil. Bu, kata saya, hati-hati. Dina sudah dewasa. Utang ini akibat dari pilihannya sendiri. Kalau saya bayar sekarang, dia akan mengulanginya lagi. Wajah Bu Sari langsung berubah merah. Beraninya kamu, dasar menantu pelit. Untuk apa kamu punya uang banyak kalau tidak bisa membantu keluarga? Reza, yang duduk di samping saya, tidak membela. Dia hanya menunduk. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, dia berkata, Rani, tolong bantu adikku demi aku. Dan akhirnya, seperti biasa, saya mengalah. Saya membayar 50 juta itu. Dina tidak pernah mengucapkan terima kasih. Dia hanya berkata, memang sudah seharusnya begitu. Kamu kan orang berada. Open loop pertama tertutup. Tapi luka itu mulai terasa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, saya mulai berpikir bahwa kebaikan saya selama ini mungkin sebuah kesalahan. Penghinaan berikutnya datang saat acara keluarga. Sepupu Reza menikah dan seluruh keluarga besar berkumpul. Di acara itu, saya diperkenalkan kepada para kerabat. Tapi Wulan dengan sengaja memperkenalkan saya dengan cara yang merendahkan. Ini Maharani, istri Reza, katanya. Dulu cuma perawat, untung dapat suami baik seperti adik saya. Tawa kecil terdengar di sekeliling. Saya hanya tersenyum, menelan rasa malu itu bulat-bulat. Padahal, di acara itu, sayalah yang membayar sebagian besar biaya kado dan sumbangan keluarga. Atas nama keluarga Wibowo, mereka tampil terhormat di depan kerabat dengan uang yang keluar dari kantong saya. Dan tidak satu pun dari mereka merasa perlu berterima kasih. Bagi mereka, itu sudah kewajiban saya. Beberapa bulan berlalu. Kondisi Bapak naik turun. Tapi ada satu hal yang konsisten. Setiap kali saya kelelahan merawat Bapak, setiap kali saya pulang larut dari klinik, lalu masih harus mengurus beliau, tidak ada satupun anggota keluarga yang menawarkan bantuan. Yang ada, mereka justru menambah beban. Suatu hari, saya pulang dari klinik dalam keadaan sangat lelah. Saya baru saja menangani pasien darurat. Begitu sampai rumah, Wulan menyambut saya dengan keluhan. Rani, kamu ini bagaimana sih jadi menantu? Bapak tadi seharian rewel. Aku sampai pusing. Saya menahan emosi. Mbak ada di rumah seharian. Kenapa tidak, Mbak? Yang urus Bapak sebentar. Wulan memandang saya seolah saya mengatakan hal paling konyol di dunia. Aku mengurus orang sakit. Itu kan tugasmu. Aku ini anak kandungnya, bukan pembantu. Kata-kata itu menampar saya. Anak kandung. Tapi anak kandung yang tidak pernah sekalipun memandikan ayahnya sendiri. Sementara saya, sang menantu.
melakukan semuanya. Saya masuk ke kamar Bapak malam itu. Beliau menatap saya. Lalu dengan susah payah berkata, "Maaf, ya, Rani, Bapak merepotkanmu." Air mata saya jatuh. Bukan karena lelah merawat beliau, tapi karena beliau satu-satunya orang yang sakit dan tak berdaya. Justru satu-satunya yang tahu berterima kasih. Lalu datang puncak dari semua kesombongan itu. Hari ulang tahun Bu Sari. Keluarga mengadakan pesta besar di rumah. Sekali lagi, sayalah yang membayar semua biayanya. Catering, dekorasi, semuanya. Di tengah pesta, Bu Sari berdiri untuk memberi sambutan. Dia berterima kasih kepada Wulan yang katanya selalu ada untuk ibu. Dia berterima kasih kepada Dina yang selalu menemani. Dia berterima kasih kepada Reza, anak kesayangannya. Nama saya tidak disebut sama sekali. Padahal, seluruh pesta itu dari awal sampai akhir adalah hasil uang saya. Saya berdiri di sudut ruangan, memegang nampan. Seperti pelayan di rumah saya sendiri. Dan saat itulah, seorang kerabat jauh berbisik kepada saya. "Kamu sabar sekali ya, Rani. Diperlakukan seperti pembantu di keluarga yang kamu biayai sendiri." Bisikan itu membuat sesuatu di dalam dada saya retak. Untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya akan terus seperti ini? Tapi titik baliknya yang sebenarnya terjadi di kamar Bapak. Beberapa bulan setelah pesta itu, kondisi Pak Hartono memburuk drastis. Dokter berkata, waktunya tidak lama lagi, dan di hari-hari terakhirnya, beliau meminta sesuatu yang mengejutkan saya. Beliau meminta saya memanggil notaris pribadi, bukan yang lain. Dan beliau melarang saya memberitahu siapapun di keluarga. "Bapak ingin meluruskan satu hal sebelum pergi," katanya pelan. Saya menuruti permintaannya. Notaris datang diam-diam. Mereka berbicara berdua di kamar, sementara saya menunggu di luar. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Saya hanya tahu, setelah notaris pergi, Bapak memanggil saya. Beliau menyerahkan sebuah map coklat ke tangan saya. "Simpan ini," katanya. "Jangan dibuka sebelum waktunya. Kamu akan tahu kapan saatnya." Dan beliau menggenggam tangan saya untuk yang terakhir kalinya. 3 hari kemudian, Pak Hartono meninggal dunia. Seluruh keluarga berkumpul, menangis, berduka. Wulan menangis paling keras. Padahal 3 tahun terakhir, dia hampir tak pernah menengok ayahnya. Dina meratap di depan para pelayat. Drama kesedihan yang sempurna untuk dipertontonkan. Sementara saya, yang merawat beliau setiap hari selama 3 tahun, hanya bisa diam di sudut, memegang map coklat yang belum saya buka. Setelah pemakaman, sikap keluarga terhadap saya berubah lebih buruk. Selama ini, mungkin keberadaan saya masih dianggap berguna karena saya yang merawat Bapak. Tapi sekarang, Bapak sudah tiada. Saya, di mata mereka, sudah tidak punya fungsi lagi. Dan mereka mulai memikirkan bagaimana cara menyingkirkan saya. Suatu malam, tanpa sengaja, saya mendengar percakapan di ruang keluarga. Wulan, Dina, dan Bu Sari berbisik-bisik. "Sekarang Bapak sudah tidak ada," kata Wulan. "Untuk apa lagi Rani di sini? Suruh Reza ceraikan saja dia. Toh dia cuma perawat. Rumah ini, harta ini, semua milik kita." Bu Sari mengangguk. "Iya, tapi pelan-pelan. Kuras dulu uangnya. Setelah itu, baru kita usir." Saya berdiri di balik dinding, mendengar semuanya. Tangan saya dingin. Tapi anehnya, hati saya justru menjadi sangat tenang. Malam itu, saya pulang ke kamar. Saya membuka lemari dan mengeluarkan 2 hal. Yang pertama, sertifikat rumah yang sudah lama saya simpan atas nama saya, Maharani. Yang kedua, map coklat, pemberian Bapak yang belum pernah saya buka. Tangan saya gemetar saat membuka map itu. Dan ketika saya membaca isinya, napas saya tertahan. Apa yang tertulis di sana mengubah segalanya. Di dalam map itu, ada surat wasiat resmi. Ditulis
dan disahkan oleh notaris. Ditandatangani oleh Pak Hartono di hari-hari terakhirnya. Isinya jelas, seluruh sisa harta pribadi Pak Hartono, termasuk tabungan emas yang selama ini disembunyikan dari anak-anaknya, dan sebidang tanah warisan di kampung yang ternyata bernilai miliaran. Semuanya diwariskan kepada satu orang, bukan kepada Wulan, bukan kepada Dina, bukan kepada Reza, tapi kepada saya, Maharani. Di bagian bawah surat itu, ada catatan tulisan tangan Bapak yang sudah gemetar. Untuk Rani, satu-satunya yang merawatku seperti anak. Sisanya tidak pernah pulang untukku, hanya untuk uangku. Saya memegang surat itu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya menangis. Bukan karena harta, tapi karena akhirnya ada satu orang yang melihat semua pengorbanan saya. Sayang sekali, orang itu sudah tiada. Saya menyimpan kembali kedua dokumen itu, sertifikat rumah dan surat wasiat. Saya tahu, sebentar lagi keluarga ini akan menggelar peringatan 40 hari kematian Bapak. Seluruh keluarga besar akan berkumpul, dan saya tahu, di acara itulah mereka berencana mulai menyingkirkan saya secara terbuka. Tapi mereka tidak tahu, di acara yang sama, semua kebenaran akan terungkap. Mereka mengira sedang menyiapkan panggung untuk mempermalukan saya, padahal mereka sedang menyiapkan panggung untuk kehancuran mereka sendiri. Sebelum hari peringatan itu tiba, masih ada beberapa penghinaan yang harus saya telan. Penghinaan yang tanpa mereka sadari justru semakin meyakinkan saya bahwa keputusan yang akan saya ambil sudah benar. Suatu pagi, Wulan datang ke rumah dan langsung meminta kunci mobil SUV saya. Aku mau ke acara arisan di Pondok Indah, katanya. Tanpa basa-basi, mobilku sedang di bengkel. Pinjam mobilmu, ya. Dia bahkan tidak bertanya. Dia memerintah. Saya menjelaskan bahwa saya membutuhkan mobil itu untuk ke klinik. Tapi Wulan langsung memasang wajah masam. Klinik. Memang apa pentingnya klinik kecilmu itu dibanding acara keluargaku? Jangan pelit, Rani. Demi menghindari keributan, saya mengalah. Saya menyerahkan kunci itu, dan sore harinya, mobil saya kembali dalam kondisi yang membuat saya menahan napas. Bemper depannya penyok, ada goresan panjang di sisi kanan. Wulan menyerahkan kunci dengan santai. Tadi ada yang menyerempet sedikit. Bukan salahku, nanti kamu betulkan sendiri, ya. Kamu kan punya uang. Lalu dia pergi begitu saja, tanpa rasa bersalah. Biaya perbaikannya, sekali lagi, keluar dari kantong saya. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah perusahaan asuransi besar datang ke klinik saya, menawarkan kerjasama yang sangat menguntungkan. Itu adalah pencapaian besar bagi saya. Hasil kerja keras bertahun-tahun. Dengan gembira, saya menceritakannya saat makan malam keluarga. Tapi alih-alih ikut senang, Bu Sari justru berkata dengan nada meremehkan, "Sudahlah, Rani. Jangan terlalu bangga dengan urusan klinikmu itu. Perempuan yang baik itu mengurus keluarga, bukan sibuk dengan bisnis." Untung Reza mau menerimamu yang sibuk begitu. Reza, sekali lagi, hanya diam. Tidak ada satu kata pun yang membela pencapaian saya. Saya menelan kekecewaan itu dalam diam. Tapi di dalam hati, sebuah keputusan semakin mengeras. Saya sudah memberikan terlalu banyak kepada orang-orang yang tidak pernah menganggap apapun yang saya lakukan sebagai sesuatu yang berharga. Malam itu, saya kembali membuka lemari saya. Saya menatap sertifikat rumah dan map coklat dari Bapak. Saya tahu waktunya semakin dekat. Saya hanya menunggu momen yang tepat. Dan momen itu ternyata akan datang lebih cepat dari yang saya kira. Hari peringatan 40 hari itu pun tiba. Sejak pagi, rumah di Cinere sudah ramai. Tenda dipasang di halaman. Kursi-kursi diatur rapi. Catering didatangkan. Dan sekali lagi, semua biaya itu, tanpa banyak bicara, keluar dari kantong saya. Para kerabat dari berbagai kota mulai berdatangan. Paman, bibi, sepupu. Semua hadir untuk mendoakan almarhum Pak Hartono.
Saya bangun sangat pagi hari itu. Saya menyiapkan segala sesuatu, memastikan acara berjalan lancar. Saya memakai pakaian sederhana, karena memang saya tidak pernah suka berlebihan. Tapi justru pakaian sederhana itu yang menjadi bahan ejekan pertama di pagi itu. Wulan datang dengan gaun mahal dan perhiasan bertumpuk. Melihat penampilan saya, dia mencibir. Astaga, Rani, ini acara keluarga terhormat. Masa kamu pakai baju seperti pembantu begitu? Memalukan saja. Dina yang berdiri di sebelahnya ikut tertawa. Biarin. Mbak, dia kan memang asalnya begitu. Susah diubah. Saya hanya tersenyum. Hari ini, saya tidak akan terpancing. Saya tahu apa yang ada di dalam tas saya. Acara dimulai. Doa dipanjatkan untuk almarhum. Para kerabat duduk di kursi yang sudah disiapkan. Kursi-kursi depan. Kursi kehormatan. Diisi oleh Bu Sari, Wulan, Dina, dan Reza. Saya, sang menantu yang membiayai seluruh acara. Tidak diberi tempat di depan. Saya berdiri di belakang, mengawasi jalannya hidangan. Seperti seorang pelayan. Seorang bibi dari pihak Pak Hartono memperhatikan hal itu. Beliau memanggil saya, Rani. Kamu kenapa berdiri di belakang? Kamu menantu yang merawat almarhum bertahun-tahun. Kamu seharusnya duduk di depan. Belum sempat saya menjawab. Wulan menyela dengan suara keras. Sengaja, agar semua orang mendengar. Bibi tidak usah repot-repot mengundang dia ke depan, kata Wulan. Dia berdiri, lalu menunjuk ke arah saya di hadapan seluruh keluarga besar. Perempuan numpang seperti dia tidak pantas duduk di kursi depan. Dia ini bukan siapa-siapa di keluarga ini. Cuma menantu yang menumpang hidup di rumah kami. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada saya. Wajah saya panas. Tapi saya berdiri tegak. Bu Sari, dari kursi depan, menambahkan dengan nada dingin. Wulan benar. Rani, sebaiknya kamu tahu diri. Sekarang Bapak sudah tidak ada. Kamu di sini hanya karena kami masih mau menampungmu. Jangan terlalu nyaman. Lalu Dina ikut menimpali sambil menyeringai. Sebenarnya keluarga sudah sepakat. Setelah 40 hari ini, lebih baik kamu dan Reza berpisah saja. Rani, rumah ini dan semua harta keluarga akan kami kelola sendiri. Kamu boleh kembali ke kampungmu. Saya menatap Reza, suami saya. Saya menunggu dia membela saya, tapi Reza hanya menunduk. Dayamide. Pengecut. Seperti biasa. Saya melihat ke sekeliling, wajah-wajah kerabat yang kebingungan, wajah Wulan yang penuh kemenangan, wajah Bu Sari yang angkuh. Mereka pikir mereka sudah memojokkan saya. Mereka pikir hari ini adalah hari kekalahan saya. Mereka tidak tahu, justru hari ini adalah hari saya berhenti diam. Saya menarik napas panjang, lalu dengan suara yang tenang tapi jelas terdengar di seluruh ruangan, saya berkata, sebelum keluarga ini mengusir saya, ada baiknya kalian mendengar beberapa hal dulu. Saya berjalan ke tengah ruangan. Saya membuka tas saya, dan saya mengeluarkan map coklat itu. Wulan tertawa mengejek. Apa itu? Mau memohon-mohon agar tidak diusir. Sudahlah, Rani, tidak ada gunanya. Saya tidak menjawabnya. Saya mengeluarkan lembar pertama dari map itu. Sebuah dokumen resmi, lengkap dengan stempel notaris. Saya mengangkatnya tinggi, agar semua orang bisa melihat. Ini, kata saya, adalah sertifikat hak milik rumah ini. Rumah yang kalian sebut sebagai rumah keluarga Wibowo. Saya berhenti sejenak. Coba lihat baik-baik nama yang tertera sebagai pemilik sah. Bibi yang tadi memanggil saya mendekat dan membaca. Wajahnya berubah. Ini atas nama Maharani, katanya pelan. Suaranya bergetar. Suasana ruangan berubah seketika. Wulan berhenti tertawa. Bu Sari bangkit dari kursinya. Apa maksudmu? Bentak Bu Sari. Rumah ini milik keluarga. Itu pasti surat palsu. Saya menatapnya tenang. Silahkan, Bu. Panggil notaris manapun. Periksa keasliannya. Rumah tua peninggalan kakek dulu memang milik keluarga. Tapi rumah tua itu sudah saya robohkan 3 tahun lalu. Bangunan yang kalian banggakan sekarang ini. Dari pondasi
sampai atap. Dibangun dengan uang saya, hampir 1,5 miliar rupiah. Dan semua dokumennya saya urus secara sah. Atas nama saya, wajah Reza pucat pasi. Dia tahu ini benar. Dia ada di sana ketika rumah itu dibangun. Dia tahu dari kantong siapa uang itu keluar. Rani, katanya gemetar. Kamu kenapa tidak pernah bilang? Saya menatapnya. Untuk apa saya bilang? Mas, saya pikir kita keluarga. Saya pikir tidak perlu ada perhitungan. Tapi ternyata kalian sendiri yang mengajari saya bahwa di keluarga ini semua harus dihitung. Wulan, yang masih tidak mau kalah, berteriak. Itu tidak adil. Rumah ini tetap rumah keluarga. Kamu tidak bisa mengusir kami. Saya tersenyum. Saya belum mengusir siapapun, Mbak. Tapi karena Mbak menyebut saya perempuan numpang, mari kita lihat siapa sebenarnya yang menumpang di sini. Saya mengeluarkan lembar berikutnya, sebuah dokumen lain. Ini surat wasiat resmi almarhum Bapak. Disahkan notaris. Ditandatangani beliau sebelum meninggal. Mendengar kata wasiat, seluruh ruangan terdiam total. Wulan dan Dina saling pandang. Bu Sari terlihat gugup untuk pertama kalinya. Wasiat apa? Tanya Bu Sari dengan suara serak. Bapak tidak pernah bilang soal wasiat. Saya membacakan isinya dengan suara lantang. Seluruh harta pribadi saya, termasuk tabungan emas dan tanah warisan di kampung, saya wariskan sepenuhnya kepada menantu saya, Maharani. Karena dialah satu-satunya yang merawat saya seperti anak. Anak-anak kandung saya tidak pernah pulang untuk saya, hanya untuk uang saya. Wulan menjerit. Tidak mungkin, itu bohong. Bapak tidak mungkin menulis itu. Saya menyerahkan dokumen itu kepada Bibi untuk diperiksa. Bibi membaca, lalu mengangguk pelan. Ini asli. Ada tanda tangan almarhum. Ada stempel notaris. Tanggalnya seminggu sebelum beliau meninggal. Suasana pecah. Para kerabat mulai berbisik-bisik. Wajah Bu Sari, Wulan, dan Dina berubah putih seperti kertas. Saya melanjutkan. Suara saya tetap tenang. Selama ini kalian menganggap saya beban. Padahal selama 3 tahun, biaya pengobatan Bapak yang lebih dari 200 juta, saya yang menanggung. Utang pinjaman online, Dina 50 juta, saya yang melunasi. Pembangunan rumah ini, saya yang membayar. Bahkan acara hari ini, peringatan 40 hari Bapak, semuanya dari uang saya. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu, siapa sebenarnya yang menumpang di sini? Tidak ada yang menjawab. Wulan yang biasanya banyak bicara, kini bungkam. Dina menunduk. Bu Sari terduduk lemas di kursinya. Lalu, saya mengeluarkan satu dokumen terakhir, lembar yang paling membuat mereka tidak berkutik. Dan ini, kata saya, adalah rekening koran serta bukti transfer selama 3 tahun terakhir. Setiap rupiah yang saya keluarkan untuk keluarga ini tercatat di sini, lengkap dengan tanggal dan jumlahnya. Kalau kalian ingin menghitung, mari kita hitung. Total yang sudah saya keluarkan untuk keluarga Wibowo, lebih dari 2 miliar rupiah. Angka itu membuat seluruh ruangan tercekat. 2 miliar rupiah. Para kerabat menatap Bu Sari dan anak-anaknya dengan tatapan yang berbeda sekarang. Tatapan yang penuh penghakiman. Salah satu paman tertua berdiri. Sari, katanya dengan nada berat. Selama ini kami kira kalian yang menanggung semuanya. Ternyata menantu yang kalian hina ini yang membayar semuanya. Sementara kalian mengusirnya seperti pembantu. Kalian seharusnya malu. Bu Sari membuka mulut, mencoba membela diri. Tapi Rani sudah seharusnya membantu. Dia kan bagian dari keluarga. Paman itu memotong dengan tajam. Bagian dari keluarga. Tadi kalian sendiri yang menyebutnya perempuan numpang. Tadi kalian sendiri yang mau mengusirnya. Sekarang setelah tahu semua harta atas namanya, baru dia jadi bagian dari keluarga. Saya menatap Reza, suami saya. Lelaki yang selama 8 tahun selalu memilih keluarganya di atas saya. Lelaki yang tadi diam ketika saya dihina di depan semua orang. Mas Reza, kata saya pelan. Tadi, ketika kakakmu menyebutku perempuan numpang, ketika adikmu mengusulkan kita bercerai, kamu diam. Kamu tidak membela aku, padahal
Aku istrimu. Padahal selama 8 tahun aku memberikan segalanya untuk keluargamu. Reza mengangkat wajahnya, matanya basah. Rani, maafkan aku. Aku salah. Saya mengangkat tangan. Menghentikannya. Sudah terlambat. Mas, saya berbalik menghadap seluruh keluarga. Saya tidak akan mengusir kalian hari ini. Saya bukan orang sekejam itu. Tapi mulai sekarang, semua akan berubah. Rumah ini milik saya. Kalau kalian ingin tinggal di sini, kalian harus menghormati saya sebagai pemilik. Dan semua bantuan keuangan yang selama ini saya berikan, mulai hari ini, saya hentikan. Sepenuhnya, Wulan tiba-tiba berlutut. Air matanya tumpah. Rani, tolong. Jangan begini. Aku masih punya cicilan. Aku butuh uang. Jangan tinggalkan kami. Saya menatapnya. Perempuan yang tadi pagi mengejek pakaian saya. Perempuan yang menyebut saya tidak pantas duduk di kursi depan. Kini berlutut memohon. Mbak Wulan. Kata saya. Tadi Mbak bilang saya perempuan numpang. Tadi Mbak bilang saya bukan siapa-siapa. Sekarang, hiduplah dengan kemampuanmu sendiri. Bukankah itu yang selalu kalian katakan kepada saya? Hidup mandiri, tanpa menyusahkan orang lain. Dina ikut menangis. Lalu utang-utangku bagaimana? Aku tidak punya uang. Saya menjawab, tenang. Itu akibat dari pilihanmu sendiri. Dina, seperti yang pernah saya katakan dulu, sebelum kalian memaksa saya membayarnya. Bu Sari, sang ibu mertua, yang dulu suaranya adalah hukum, kini hanya bisa terdiam. Tubuhnya gemetar di kursi. Saya menutup tas saya. Saya menatap mereka semua untuk terakhir kalinya di acara itu. Saya merawat Bapak bukan karena mengharapkan warisan. Saya bahkan tidak tahu beliau menulis wasiat ini sampai beliau meninggal. Saya melakukannya karena saya tahu rasanya menjadi manusia yang dianggap tidak berharga. Dan Bapak, di hari-hari terakhirnya, adalah satu-satunya orang di keluarga ini yang memperlakukan saya sebagai manusia. Maka biarlah harta ini menjadi caranya berterima kasih. Bukan dari kalian, dari beliau. Lalu saya berjalan keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Saya tidak merasa seperti pelayan di rumah saya sendiri. Saya merasa seperti pemiliknya karena memang sayalah pemiliknya. Hari-hari setelah peristiwa di acara peringatan itu, suasana rumah berubah total. Tidak ada lagi suara Wulan yang nyaring memerintah. Tidak ada lagi tawa mengejek dari Dina. Rumah yang dulu penuh kesombongan itu kini sunyi, dipenuhi rasa malu yang menggantung di udara. Saya tetap tinggal di rumah itu sebagai pemiliknya, tapi saya tidak serta-merta mengusir siapapun. Saya memberi mereka waktu. Saya hanya menetapkan satu aturan yang jelas. Mulai sekarang, tidak ada lagi uang saya yang mengalir ke kantong mereka. Tidak ada lagi cicilan yang saya bayar. Tidak ada lagi utang yang saya tanggung. Setiap orang harus berdiri di atas kaki mereka sendiri. Bagi keluarga yang selama bertahun-tahun hidup dari uang saya, aturan sederhana itu ternyata adalah bencana. Mereka tidak pernah belajar hidup mandiri. Mereka terbiasa meminta, terbiasa menuntut, terbiasa menerima. Dan ketika sumber itu tiba-tiba kering, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Wulan adalah yang pertama merasakan akibatnya. Selama ini, gaya hidup mewahnya, tas bermereknya, liburannya ke luar negeri, semua dibiayai oleh uang yang dia rengek dari Reza. Uang yang sebenarnya dari saya. Sekarang, sumber itu tertutup. Cicilan kartu kreditnya menumpuk. Tagihan-tagihan datang bertubi-tubi. Suaminya, yang ternyata penghasilannya jauh lebih kecil dari yang dia pamerkan, tidak mampu menutupi gaya hidup mereka. Dalam beberapa bulan, Wulan mulai menjual barang-barang mewahnya. Tas-tas bermerek yang dulu dia banggakan, satu persatu dilepas dengan harga jatuh. Perhiasannya digadaikan. Tapi itu pun tidak cukup. Penagih utang mulai mendatangi rumahnya. Suaminya yang sudah lelah dengan tuntutan gaya hidup yang tidak masuk akal, akhirnya mengajukan perceraian. Wulan, perempuan yang dulu merasa paling tinggi, kini ditinggalkan suaminya dengan setumpuk utang. Dina tidak jauh berbeda. Utang pinjaman online-nya yang dulu saya lunasi, kini menumpuk lagi.
karena dia tidak pernah berhenti berutang. Tanpa ada saya yang membayar, penagih utang meneror hidupnya siang dan malam. Dina, yang dulu santai dan suka bermalas-malasan, kini terpaksa mencari pekerjaan apapun untuk bertahan hidup. Tapi karena tidak punya keahlian dan tidak terbiasa bekerja keras, dia berpindah-pindah dari satu pekerjaan kasar ke pekerjaan kasar lainnya. Bu Sari, sang ibu mertua, mengalami pukulan paling berat. Selama puluhan tahun, beliau merasa menjadi penguasa di keluarga. Suaranya adalah hukum. Tapi kini, setelah semua kebenaran terungkap di depan keluarga besar, kewibawaannya runtuh. Para kerabat yang dulu menghormatinya, kini memandangnya dengan sinis. Cerita tentang bagaimana keluarga Wibowo menghina menantu yang membiayai mereka, menyebar ke seluruh keluarga besar. Bu Sari, yang dulu bangga menjadi pusat perhatian, kini malu untuk keluar rumah. Dan Reza, suami saya, lelaki yang selalu memilih diam. Setelah peristiwa itu, dia berusaha keras memperbaiki keadaan. Dia meminta maaf berulang kali. Dia mencoba menunjukkan bahwa dia berubah. Tapi ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf. 8 tahun saya menunggu dia membela saya. Dan di saat yang paling penting, dia memilih diam. Saya merenung lama. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya masih ingin melanjutkan pernikahan ini? Reza bukan lelaki jahat, tapi dia lemah. Dan kelemahannya, selama bertahun-tahun, telah menjadi pintu masuk bagi keluarganya untuk menginjak-injak harga diri saya. Saya tidak ingin menghabiskan sisa hidup saya merasa seperti orang asing di rumah saya sendiri. Pada akhirnya, saya membuat keputusan. Saya berbicara dengan Reza secara baik-baik. Mas, kata saya, aku tidak membencimu. Tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam pernikahan di mana aku harus terus-menerus membuktikan kelayakanku. Aku lelah. Mas, Reza menangis. Tapi dia tahu, dia tidak punya hak untuk menahan saya. Kami berpisah baik-baik. Tanpa pertengkaran, tanpa drama, Reza pindah dari rumah itu, kembali tinggal bersama ibunya, yang kini hidup dalam kesederhanaan yang terpaksa. Saya tetap tinggal di rumah Cinere yang menjadi milik saya. Tapi setelah beberapa waktu, saya memutuskan untuk menjualnya. Rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan pahit. Saya menjualnya dengan harga yang sangat baik, mengingat lokasinya yang strategis dan bangunannya yang megah. Uang dari penjualan itu saya gunakan untuk mengembangkan klinik saya. Klinik kecil yang dulu mereka ejek sebagai pekerjaan rendahan, kini berkembang menjadi sebuah pusat perawatan kesehatan yang besar. Saya membuka cabang kedua, lalu cabang ketiga. Puluhan orang bekerja di bawah saya. Saya, perempuan yang dulu disebut hanya perawat biasa, kini menjadi pengusaha yang dihormati. Dan saya melakukan semuanya sendiri, tanpa bantuan keluarga Wibowo, tanpa harus memohon kepada siapapun. Tanah warisan di kampung yang diwariskan Pak Hartono kepada saya ternyata bernilai jauh lebih besar dari dugaan. Daerah itu sedang berkembang menjadi kawasan industri. Harga tanahnya melonjak, tapi saya tidak menjualnya begitu saja. Saya membangun di atasnya sebuah panti perawatan untuk orang tua yang ditelantarkan keluarganya. Saya menamainya dengan nama Pak Hartono, karena beliaulah yang mengajari saya bahwa setiap orang tua berhak diperlakukan sebagai manusia sampai akhir hayatnya. Waktu pun berlalu. Hampir setahun setelah perpisahan itu, saya mendengar kabar tentang keluarga Wibowo dari seorang kerabat jauh. Kabar itu datang melalui sebuah pesan, lengkap dengan sebuah foto. Foto itu diambil di sebuah pasar tradisional di pinggiran kota. Di dalam foto, terlihat sebuah lapak kecil yang sangat sederhana, menjual gorengan dan nasi bungkus. Di balik wajan yang penuh minyak panas, berdiri seorang perempuan yang sedang mengipasi wajahnya karena kepanasan. Saya memperbesar foto itu, dan saya terkejut. Perempuan itu adalah Wulan. Penampilannya sangat berbeda dari yang dulu saya kenal. Tidak ada lagi tas bermerek, tidak ada lagi gaun mahal. Yang ada hanya daster lusuh yang ditutupi celemek penuh noda minyak. Kulitnya menggelap karena terpapar panas matahari dan kompor. Wajahnya yang dulu angkuh, kini terlihat lelah dan tua sebelum waktunya. Kerutan-kerutan jelas terlihat di sudut matanya. Keterangan foto itu
ditulis oleh sang kerabat. Katanya, dia tidak sengaja lewat pasar itu dan hampir tidak mengenali Wulan. Kabarnya, suami Wulan sudah lama pergi. Kini Wulan harus berjualan gorengan untuk membayar sisa-sisa utangnya yang menumpuk. Dina, sang adik, kabarnya bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan. Masih dikejar-kejar penagih utang. Dan Bu Sari, ibu mertua saya, kini tinggal dalam kesederhanaan. Dirawat seadanya oleh anak-anak yang dulu hanya pandai meminta, tapi tidak pandai merawat. Membaca kabar itu, saya menunggu perasaan apa yang akan muncul. Apakah saya akan merasa puas? Apakah saya akan tertawa? Tapi ternyata tidak ada satupun dari itu. Saya tidak merasa senang melihat penderitaan mereka, tapi saya juga tidak merasa kasihan. Yang saya rasakan hanyalah sebuah ketenangan, sebuah keyakinan bahwa hukum sebab akibat di dunia ini benar-benar bekerja. Wulan, yang dulu menghina pekerjaan saya dan menyebut saya tidak pantas, kini harus bertahan hidup dengan berjualan di pinggir jalan yang berdebu. Dina, yang dulu menganggap utang sebagai hal sepele yang bisa ditanggung orang lain, kini harus menanggung sendiri akibat dari kebiasaannya. Dan Bu Sari, yang dulu memperlakukan saya sebagai kasta terendah, kini merasakan sendiri bagaimana rasanya dirawat oleh anak-anak yang tidak tulus. Mereka akhirnya mendapatkan apa yang selalu mereka khotbahkan kepada saya. Hidup mandiri tanpa menyusahkan orang lain. Sayangnya, mereka harus mempelajarinya di saat semua fasilitas yang dulu saya berikan sudah saya cabut hingga ke akarnya. Saya menutup ponsel saya. Saya tidak membalas pesan itu. Saya juga tidak menyebarkannya karena bagi saya, kisah keluarga Wibowo sudah selesai. Saya tidak lagi terikat dengan kebencian atau dendam. Saya sudah melangkah jauh ke depan, ke kehidupan yang saya bangun sendiri, dengan tangan saya sendiri. Sore itu, saya duduk di teras klinik baru saya. Matahari mulai turun. Saya memandang ke arah jalan, ke arah orang-orang yang lalu lalang. Dan saya merasa damai. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, saya merasa benar-benar bebas. Bebas dari penghinaan, bebas dari beban, bebas dari rasa harus terus membuktikan diri. Para sahabat semua, izinkan saya menutup kisah ini dengan beberapa renungan. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang penting, bahwa kebaikan memang harus diberikan. Tapi kebaikan tanpa batas dan tanpa harga diri hanya akan mengundang orang lain untuk menginjak-injak kita. Jangan pernah membiarkan dirimu diperlakukan tidak berharga hanya karena kamu ingin dianggap sebagai bagian dari keluarga. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari pekerjaannya, karena orang yang hari ini kamu rendahkan bisa jadi adalah orang yang esok hari menentukan nasibmu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang memberikan segalanya untuk keluarga suaminya, tapi tidak pernah dihargai. Perempuan yang membayar semua tagihan, tapi tetap disebut numpang. Jika kamu salah satu dari mereka, ketahuilah, kebaikanmu tidak salah. Yang salah adalah membiarkan kebaikan itu menghapus harga dirimu. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza. Lelaki yang tidak jahat, tapi terlalu lemah untuk membela istrinya sendiri. Lelaki yang memilih diam demi menghindari konflik, tanpa sadar bahwa diamnya itu adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan di luar sana, ada pula keluarga-keluarga seperti keluarga Wibowo yang memperlakukan menantu sebagai sumber uang dan pelayan, bukan sebagai anggota keluarga yang baru menghargai seseorang setelah kehilangan segalanya. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi siapapun yang merasa berkuasa atas orang lain, bahwa kekuasaan yang dibangun di atas penghinaan, cepat atau lambat, akan runtuh. Pak Hartono di hari-hari terakhirnya mengajari saya pelajaran yang paling berharga, bahwa cara seseorang memperlakukan orang yang lemah dan tak berdaya menunjukkan siapa dia sebenarnya. Anak-anak kandungnya menelantarkannya saat dia tidak berdaya, tapi seorang menantu yang dianggap asing justru merawatnya seperti anak. Dan di akhir hidupnya, beliau memilih untuk berterima kasih dengan cara yang tidak akan pernah saya lupakan. Dalam hidup, kita semua
punya pilihan. Pilihan untuk menjadi orang yang menghargai atau orang yang merendahkan. Pilihan untuk membalas kebaikan atau memanfaatkannya. Dan setiap pilihan itu pada akhirnya akan kembali kepada kita sendiri. Itulah hukum kehidupan yang tidak pernah meleset. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Ceritakan, pernahkah kalian merasa tidak dihargai oleh keluarga yang kalian cintai? Bagikan kisah ini kepada siapapun yang mungkin membutuhkannya. Dan terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya.